warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya cintai, kampus IAIN Tulungagung, baik para mahasiswa maupun mahasiswi semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah, kesempatan ini kita masih bersumpah kembali dalam rangka kajian kitab Fathul Qorib. Semoga setiap pertemuan demi pertemuan apa yang kita pelajari ini membawa manfaat, keberkahan, serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahilah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li karamati auliyaillah wa ila hadratil muallif wa ila hadrati masyaikhina wa asatidina wa talamidina wa talamidatina. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa yajuzulan wenang lil musafiri kedue musafir apa qasru sholati nyendek salat arbaiyati kang bangsa petang huruf bi arbai syaraita kelawan papat pira-pira syarat rubane ayakuna yen ta ana apa safaruhu lungane musafir iku fi ghairi maksiatin ing dalem liyane maksiat wa antakuna lan yen ta ana apa masafatuhu pelakone musafir iku sitata asyara ana 16 apane farsakhon pose wa ayakuna lan yen ta ana sapa musafir iku muadian wong kang nekani salat ing dalem wektune iku muadian wong kang nekani ing dalem wektune li sholati marang sholat ar-rubaiyati kang bangsa patang huruf sing nomor 4 wa ayyan wiyalan yen to niat sapa musafir al-qasra ing sholat ma'al ihrami sartane takbiratul ihram. Oke, sampai situ dulu saya jelaskan. Wa yajuzu lil musafiri qasru sholati rubaiyah, menjelaskan tentang sholat yang boleh untuk dikosor. Kosor itu artinya diringkas atau dipendekkan. Nah, bagi orang yang bepergian atau lazim disebut musafir, orang itu diperkenankan untuk meringkas sholat yang sebangsa 4 huruf, yang sebangsa 4 rakaat. Artinya dari 4 rakaat itu bisa dipendekkan, dikosor dari 4 menjadi 2. Ini boleh, tapi dengan 4 catatan yang harus dipenuhi. Ini satu misal nih, kalian bepergian dari Surabaya ke Jakarta, atau dari Surabaya ke Sidoarjo, atau dari Blitar ke Malang, suatu misal. Boleh apa tidak kita itu mengkosor sholat? Maka di sini akan dibahas tentang syarat-syarat orang yang bepergian. Itu yang pertama, ayyakuna safaruhu fi ghairi maksiatin. Yang pertama, bepergian yang ialah ini bukan dalam rangka untuk melakukan satu kemaksiatan. Jadi tujuannya lunga itu gak krono arep nglakoni barang sing elek. Satu misal nih, Anda bisa jadi memasukkan sesuatu yang wajib nih. Satu misal, bepergian karena untuk berangkat haji. Itu Anda mau berangkat haji atau Anda mau berangkat umroh dari Juanda, Surabaya, kemudian nyampe di Jeddah, di Mekah. Kemudian transit di mana yang kemudian itu Anda boleh apa tidak untuk mengqashar sholat? Ini boleh.
Karena satu tujuannya kan untuk sesuatu yang wajib, untuk umroh, untuk haji, atau dalam rangka untuk membayar hutang. Kalau sekarang mungkin transaksi, tapi kan bisa jadi ada orang yang membayar keuangannya itu cash, yadan biyadin, langsung diterima melalui bank, satu misal. Dan itu harus bertemu. Ketemuannya dari Tulungagung ke Surabaya, atau dari Kota Malang ke Madiun, satu misal. Nah ini bertemu langsung, ini yang wajib. Atau mungkin bisa jadi itu karena sesuatu yang ada di Surabaya, dari Blitar ke Surabaya, dari Madiun ke Rembang, dari Rembang ke Pekalongan, atau dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, dari Magelang ke Cirebon, itu kan dalam rangka silaturahim. Nah, yang demikian ini loh, maka kita diperbolehkan untuk mengqashar sholat karena memang tujuannya jelas, untuk sesuatu yang wajib, untuk sesuatu yang sunnah. Ini bahkan untuk sesuatu yang mubah. Ini kalian satu misal habis kuliah ingin terjun di dunia bisnis, kemudian kalian berdagang, nganter barang dari Surabaya ke Kalimantan atau dari Jakarta ke Bali, itu kan perjalanan jauh naik pesawat. Nah, sesuatu yang sunnah ini boleh memperbolehkan kalian untuk melakukan qashar sholat. Artinya boleh Anda lakukan zuhur dengan 2 rakaat. Dari isya yang 4 rakaat boleh Anda lakukan dengan 2 rakaat. Ini syaratnya tujuannya itu bukan dalam kerangka melakukan maksiat. Tapi kalau tujuannya maksiat, satu misal nih, kalian pergi dari Surabaya mau ke Jakarta. Tapi tujuan bepergiannya ini untuk merampok bank. Jadi itu ingin ngebom di mana begitu. Maka ini tujuannya kan jelas-jelas kemaksiatan. Atau ingin main perempuan, main selingkuh sama perempuan lain. Maka ini jelas-jelas itu diharamkan dan itu merupakan bagian dari maksiat. Maka yang demikian tidak diperkenankan. Berikutnya, wa antakuna masafatu sitata asyara farsakon, perjalanan yang Anda tempuh, ya, perjalanan yang Anda tempuh 16 pos, 16 farsah, yang menurut ukuran yang dikonvensikan di zaman sekarang, ulama terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan 16 pos, 16 farsah, ada yang mengatakan 81 kilometer. Ini, ada yang mengatakan 85 kilometer. Ada yang mengatakan 90 km. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Maliki, 16 farsah itu adalah 117 km. Itu baru orang bisa mengqashar sholat. Atau bisa disebut sebagai musafir yang mendapatkan dispensasi dari agama, rukhsah dari agama. Ini. Jadi kita ambil mana nyuma enggak nih? Anda bisa yang pakai 81 km itu kan 85 km, kalian juga bisa menggunakan pandangan yang mengatakan meter. Angger wis memenuhi di atas 81, maka silakan Anda untuk melakukan qashar. Boleh, sekali lagi ini bukan wajib. Agama memberikan keringanan. Dalam bahasa agama itu ada kaidah yang mengatakan al-masyaqqah tajlibut taisir. Bahwa tingkat kesulitan seseorang ini bisa memperbolehkan untuk melakukan kemudahan-kemudahan. Orang bepergian itu kan sulit toh, ada masyaqqah toh. Makanya agama meringankan sehingga boleh untuk diqashar itu. Nah, dan yang harus diketahui bahwa ukuran orang 81, ada mengatakan 85, ada mengatakan 10 km, itu ukuran berangkat loh. Bukan kok 90 km itu pulang pergi. Tapi satu kali jalan itu 85, ukurannya satu kali jalan. Bukan 2 kali, bukan pulang pergi. Jadi apa jenenge? Al-mahsub minadhiha. Al-mahsub minadhiha. Ini larujuk. Jadi yang dihitung itu dari bepergiannya.
bukan dari pulangnya. Jadi yang Anda hitung, yang Anda pergi itu adalah jarak 85 km dari Mulie. Kalau mangkat Mulie dia dikalikan 80 kali 85 kali 2, 110. Nah ini, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyakuna mu'addiyan li sholatir rubaiyah. Di dalam Anda melaksanakan sholat qashar itu, ini Anda ini hanya yang sebangsa 4 rakaat. Ya. Jadi ngelakon ini sing siji bangsa 4 rakaat dan itu Anda lakukan di pada waktunya. Katakanlah jam 1 siang Anda sholat duhur, maka Anda boleh melaksanakan qashar duhur itu dari 4 menjadi 2. Ya selesai. Ya, yang dilakukan maghrib tidak boleh untuk dikosor, subuh tidak boleh dikosor. Artinya maghrib dijadikan 2 atau 1,5. Ya gak ono kok idah ngono niku. Atau subuh dikosor menjadi 1 rakaat, tidak ada. Yang bisa dikosor adalah as-shalah ar-rubaiyah dan itu dilakukan pada waktunya. Oke, yang yanwiyal qasra ma'al ikhram. Anda niat qashar itu pada saat takbir Allahu Akbar, itu usolli fardhu dhuhri qashran. Mengatakan niatnya itu pada saat Anda sedang pada takbiratul ihram, bukan sebelum takbiratul. Ini wa ayyan wiyal qashra ma'al ihram. Anda melakukan qashar itu setelah bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi niatnya usolli fardhu dhuhri rak'ataini qashran. Mustaqbil qiblati lillahi ta'ala. Begitu itu niatnya. Ini hari yang harus dipenuhi di dalam pelaksanaan qashar. Nah, terusipun Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu lan menang. Wa ya musafir apa ayajma'a yen to ngumpulaken sapa musafir bainal dhuhri ing dalem antarane zuhur wal asri lan asar wa bainal maghribi lan ing dalem antarane maghrib wal ngisya'i lan ngisya fi waqti aihima ing dalem wektu endi-endi zuhur asar maghrib isya ing dalam waktu endi-endine zuhur asar maghrib isya sya'a karep sapa musafir waya juzulan wenang lil hadiri kedue wong kang ana omah fil matori ing dalam waktu udan apa ayajma yen to ngumpulaken sapa hadir bainahuma ing dalam antarane salat loro tegese duhur asar maghrib isya fi waktil ula ing dalam waktune salat kang awal atau kang pertama fi waktil ula ing dalam waktune salat kang pertama minhuma saking salat loro minhuma. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya wa yajuzu lil musafir ayajma'a bainal dhuhri wal masri wa bainal maghrib wal isya. Kalau tadi kita berbicara tentang qashar, sekarang tentang mengumpulkan 2 sholat. Bagi seorang musafir yang sudah memenuhi perjalanannya di atas 80 km. Ada yang mengatakan 85, itu ya 90 ini. Sudah memenuhi seperti itu dan tidak angka kemaksiatan, maka musafir ini boleh untuk mengumpulkan antara 2 sholat, digabung jadi 1. Digabung antara zuhur dan asar, demikian juga boleh digabung antara maghrib dan isya. Di waktu manapun yang dia kehendaki. Artinya bisa jadi sholat asar ditaruh di waktu zuhur, atau ada waktu zuhur yang ditaruh di waktu asar. Atau sholat isya ditaruh di waktu maghrib, atau bisa jadi waktu maghrib ditaruh di waktu isya. Ya, seperti itu. Ini boleh untuk dikumpulkan. Kalau meletakkan sholat itu berada di awal,
Katakanlah duhur sama asar, pelaksanaannya di waktu duhur. Jam 1 siang, Anda melaksanakan sholat jamak, mengumpulkan antara duhur dan asar, tapi dilaksanakan di jam 1 siang. Maka ini dinamakan jamak takdim. Jamak takdim karena dilaksanakan di awal. Atau tapi ditaruh di waktu asar, maka itu dinamakan jamak takhir. Gambarnya kayak gini anak-anak. Satu misal nih, kalian itu mau bepergian dasal kendaraan sama keluarga, mau silaturahim ke sahabat dari Surabaya ke Jawa Tengah, satu misal. Dari Surabaya ke Jawa Tengah itu kan memakan waktu yang lama. Ya, makan waktu yang lama sehingga nyampe sana mungkin sekitar jam 10 malam, padahal berangkatnya sekitar jam 8 pagi. Nah, kemudian di perjalanan jam 1 siang, ini kau masuk keluarga. Iki apa enake? Sholat duhur dhisik apa sholat asar dhisik di jamak? Kalau sholat duhur dulu, nah, duhur dhisik mari ngono nglakoni asar di waktu jam 1 siang ketika di perjalanan itu cari masjid, sholat duhur sekaligus asar di waktu itu. Maka yang demikian ini namanya jamak takdim. Atau karena tergesa-gesa mungkin, mas, engko jamak di jamak takhir bisa naik, engko zuhure dilakoni nang masjid kono ono, nanti kita istirahat di masjid sana sekitar jam 4 sore. Nah, mak ini loh jenenge jamak takhir. Jadi penempatan mengumpulkan dua sholat di waktu yang pertama dinamakan jamak takdim. Kalau waktu sholat di waktu yang kedua dinamakan jamak takhir. Dan ini boleh. Anda boleh-boleh saja mana yang diinginkan. Pengen jamak takhir ya oleh, pengen jamak takdim ya oleh. Ini loh. Cuma nanti ada syarat-syarat sendiri, apa saja syaratnya jamak takhir, apa saja syaratnya jamak takdim, itu ada sendiri. Nah, ngono loh, ada bab-babnya sendiri. Jadi memang intinya di sini begini. Jamak takdim itu boleh, jamak takhir itu boleh. Cuma jamak takdim itu ana syaratnya dhewe, jamak takhir ana syaratnya dhewe. Ini yang oleh anak-anak semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu lil hadiri fil matar ayajma'a bainahuma fi waqtil ula. Nah, sekarang ini bukan orang yang bepergian, tapi orang yang di rumah. Orang yang di rumah seperti ini. Ini boleh apa enggak mengumpulkan dua sholatan? Boleh. Tapi itu terjadi pada saat udan deres. Pada saat hujan, ya, maka bagi orang yang gak lungo-lungo, gak nandi-nandi, pokok nang omah tok yuk. Tapi pas udan deres, bagaimana? Boleh apa enggak? Boleh dirinya untuk untuk mengumpulkan dua sholatan itu, tapi harus berada di waktu yang pertama. Artinya mung dilakukan yang sholat duhur, ibaratnya di jamak antara duhur dan asar, atau kan di sholat maghrib jika itu sholatnya adalah sholat maghrib dan sholat isya. Ini anak-anak semua yang dapat saya sampaikan. Semoga pertemuan demi pertemuan membawa kemanfaatan kepada kita, dan mohon koreksi jika ada yang kurang pas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.